Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mantap Smi Health, ketemu lagi dengan saya Dr. Idam di kanal Mantap Smi Health. Nah, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan di tahun 2022 ini. Maka dari saya akan ada konten mengenai tips hidup sehat selama bulan Ramadan. Silahkan disimak ya. Oke sahabat, sebelum kita masuk ke tips-tipsnya, nah, ternyata di saat bulan suci Ramadan ini ada beberapa perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh kita. Yang pertama, tentu terkait dengan organ pencernaan. Ternyata pada saat bulan Ramadan ini saluran pencernaan itu dikondisikan dalam kondisi istirahat. Kenapa? Sehingga dia nanti bisa bekerja dengan lebih optimal saat Ramadan ataupun juga setelah Ramadan. Bahkan nih ada beberapa kasus di mana pasien yang awalnya mah waktu sebelum Ramadan, pada saat Ramadan ternyata mahnya itu tidak muncul atau malah sembuh ya, karena memang diistirahatkan saluran pencernaannya selama bulan suci Ramadan. Yang kedua, ternyata terjadi perubahan ya, kadar-kadar gula darah ataupun juga lemak darah dalam tubuh menjadi lebih stabil. Ini sudah banyak dibuktikan melalui beberapa penelitian para ahli, dan ternyata memang puasa itu bisa menurunkan atau menstabilkan kadar gula dan lemak darah dalam tubuh kita. Perubahan fisiologis ketiga yaitu ternyata puasa ini bisa menurunkan tekanan darah. Bahkan ada penelitian mengungkapkan bahwa tekanan darah bisa kurang 7-15 mm air raksa. Tentu ini kabar baik ya pada penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang keempat, terjadi detoksifikasi alami. Hal ini memang terjadi karena fungsi pencernaan ya, terutama juga di hati itu lebih optimal, sehingga memang proses-proses untuk mendetoks zat-zat berbahaya atau zat racun yang memang merupakan hasil metabolisme itu lebih optimal, sehingga bisa dikatakan sebagai proses detoksifikasi alami itu berjalan lebih optimal ketika orang itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, nah ini luar biasa ya, Masya Allah, bahwa ternyata kadar hormon endorfin seseorang di bulan suci Ramadan itu cenderung lebih meningkat. Hal ini berefek pada penguatan daya konsentrasi, daya ingat, ataupun juga berpikir cepat, bahkan bisa membuat suasana perasaan itu menjadi lebih tenang. Tentunya ini menjadi sebab bahwa bulan Ramadan itu bulan yang baik untuk seorang pelajar itu belajar ya, karena memang endorfinnya tinggi sehingga membuat dia lebih optimal dalam proses belajar tentunya. Yang keenam, ternyata fungsi ginjal juga itu menjadi lebih optimal. Hal ini membuat ginjal itu dapat mengatur cairan dan juga garam-garam atau mineral dalam tubuh kita dengan lebih efektif, sehingga ya lebih stabil lah kondisinya pada saat bulan suci Ramadan. Selain itu, ternyata puasa bisa menurunkan indeks massa tubuh ya, terutama untuk kadar lemak tubuh dan juga lingkar perut ya. Terutama ini ada penelitian membuktikan bahwa memang banyak terjadi pada wanita ya, bisa turun berat badannya 1-2 kg setelah Ramadan. Yang kedelapan yaitu meningkatkan kapasitas vital paru dan aliran puncak udara pernafasan. Nah ini tentu bagus sekali ya, terutama pada saat kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, kita butuh memang paru-paru yang lebih optimal, lebih sehat untuk bisa menjalankan ibadah puasa gitu. Dan yang kesembilan, terjadi pengurangan reaksi peradangan, dan juga ada yang menyebutkan bahwa ternyata aktivitas pemicu kanker juga menurun reaksinya ketika seseorang itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, luar biasa sekali ya. Ternyata memang Ramadan ini atau puasa ini memang memberikan perubahan fisiologis yang tentunya baik untuk kesehatan kita selama kita menjalankan ibadah puasa ini di bulan suci Ramadan gitu. Oke, sebelum kita bahas tentang tips-tipsnya, tentu ada beberapa aturan ya yang harus kita patuhi ketika ingin mendapatkan hidup sehat selama menjalani bulan suci Ramadan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini gitu. Yang pertama aturannya adalah harus memiliki atau mengkonsumsi gizi seimbang gitu, yaitu keseimbangan antara asupan kebutuhan dan juga zat gizi kita itu harus seimbang. Tentu ini sangat bergantung pada usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas. Artinya kalau usia beda antara anak-anak, orang dewasa, atau lansia, terus jenis kelamin memang ini mempengaruhi kebutuhan ya. Terus juga kalau aktivitas itu beda antara aktivitas yang ringan misalnya yang kita hanya menghabiskan duduk di ruang kerja yang ber-AC, atau beda dengan orang-orang yang aktivitasnya itu di outdoor ya, misalnya pekerja bangunan, tentu membutuhkan kebutuhan yang berbeda gitu. Sehingga ini rules pertama yaitu gizi seimbangannya harus terpenuhi. Jadi kalau makan itu baik itu saat
sahur ataupun juga ketika makan malam itu seharusnya itu ada komponen makanan pokoknya, ada lauk pauknya, buah-buahan dan juga sayuran. Kalau kita lihat porsi piring sehatku ya dari Kemenkes itu ya seperti 1/2 dari piring kita itu harus diisi oleh buah-buahan dan sayur gitu. 1/4-nya oleh makanan pokok, terutama nasi mungkin ya kalau orang Indonesia, terus juga 1/4-nya itu adalah lauk pauk gitu. Bisa dari protein hewan seperti telur, daging dan sebagainya gitu. Terus aturan kedua tentu adalah penuhi kebutuhan cairan. Ini penting sekali bahwa kalau dianjurkan misalnya 8 gelas per hari di luar bulan suci Ramadan, maka di saat puasa Ramadan juga harus terpenuhi kebutuhan 2 liter atau 8 gelas air mineralnya per hari gitu. Dan air ini merupakan pilihan yang terbaik ya untuk rehidrasi ya dibanding minuman-minuman lainnya, teh, kopi, susu dan sebagainya. Kopi dan teh itu sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit ya. Karena memang apalagi kalau ada gulanya ya, tentu dihindari kebanyakan gula. Dan juga kopi teh ini mempunyai efek diuresis ya, yaitu membuat orang itu cenderung lebih banyak atau lebih sering untuk buang air kecil tentunya. Nah, susu skim atau susu rendah lemak juga ini ternyata baik untuk dimasukkan dalam diet harian kita selama bulan suci Ramadan gitu. Dan tentunya minuman-minuman tinggi gula seperti minuman bersoda ataupun minuman buah kemasan ya yang memang banyak gulanya itu sebaiknya dihindari selama bulan suci Ramadan, atau memang tidak usah dimasukkan dalam porsi diet Anda ya. Tuh. Aturan ketiga bahwa meskipun ini bulan puasa itu tetap harus beraktivitas dan juga berolahraga. Untuk aktivitas fisik itu minimal 30 menit per hari ya, aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu ya pekerjaan hari-harinya kita yang memang menghasilkan atau membuang energi seperti itu. Misalnya membersihkan rumah atau membersihkan kamar, kan itu sudah menjadi aktivitas yang bisa dikatakan aktivitas fisik ya. Kalau saya dulu misalnya waktu kuliah jalan kaki 15 menit dari tempat parkir ke ruang kuliah, 15 menit, pulangnya juga seperti itu. Jadi ketika pergi kuliah itu bisa mencapai aktivitas fisik minimal 30 menit per hari gitu. Oke, ternyata pemirsa kalori yang kita keluarkan dan juga konsumsi itu sama pentingnya ya, sehingga harus balance atau seimbang dan tetap melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Ini akan membuat kita tuh lebih bugar ya, sehingga lebih sehat dan optimal dalam beribadah puasa tentunya. Dan juga kalau olahraga itu jangan berlebihan, sesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi tubuh kita tentunya. Kemudian untuk tips sehatnya saya bagi ya. Pertama tentang sahurnya, karena sahur ini merupakan hal yang penting untuk orang berpuasa ya. Bahkan di suatu riwayat hadis ya, Rasulullah berkata bahwa makan sahurlah karena sesungguhnya ada keberkahan dalam sahur gitu. Nah tentu ini kita tidak boleh menghindari atau tidak boleh tidak sahur ya, sebaiknya memang harus sahur gitu. Pertama untuk sahur itu prinsipnya sama ya, bahwa harus makan dengan porsi yang seimbang, cukup energi, terutama bahan-bahan makanan yang membuat kita itu kenyang lebih lama itu sebaiknya dikonsumsi gitu. Apa yang membuat orang lebih lama untuk kenyangnya? Tentu karbohidrat kompleks ya. Kalau bisa ada gandum, oat, kacang dan lain-lain ya. Ya kalaupun memang tidak bisa harus nasi ya tidak masalah ya. Tapi tetap harus diimbangi. Misalnya ada juga sayurnya dan buah segarnya ya. Karena memang serat-serat atau makan sayur itu membuat kita itu bisa merasakan kenyang lebih lama. Kalau tidak ada itu maka mungkin cepat kenyang, cepat juga lapar. Akhirnya bisa lemah atau kehilangan energi ya, atau menjadi lemas badan ketika menjalankan puasa karena ya tidak cukup konsumsi energinya gitu, atau karbohidrat yang dipakai itu semua karbohidrat yang sederhana yang cepat naik cepat hilang seperti itu. Dan tentu karena tubuh kita membutuhkan protein untuk metabolisme dan juga membuat kita lebih membentuk tubuh lah tentunya, dan juga memperkuat daya imun, maka konsumsi protein itu juga harus hadir dalam menu harian kita, terutama pada saat kita sahur gitu. Bisa dari daging, susu, telur dan sebagainya gitu. Nah berikutnya lakukan ketika sahur itu makan makanan real food ya, atau makanan yang alami, dan juga sebaiknya dilakukan di akhir waktu dan jangan terlalu kenyang. Jadi prinsip sepertiga makanan, sepertiga air dan sepertiga udara itu tetap harus
terapkan ketika kita sahur gitu. Terus minum air putih yang banyak ya. Nanti ada aturannya ya, kapan berapa yang harus diminum saat sahur. Kemudian sikat gigi teratur terutama setelah sahur ya, sebelum sholat subuh atau sebelum waktunya menahan. Itu sebaiknya sikat gigi supaya giginya bersih dan menghindari masalah-masalah pada gigi ketika menjalankan ibadah puasa tentunya. Dan berikut, hindari makanan yang asin, pedas ataupun juga yang cepat saji ya. Ya tentu ini akan mempengaruhi kerja dari saluran pencernaan kita ya. Kan tidak mau kalau sementara puasa sakit perutnya ya karena kebanyakan makan pedas gitu. Atau yang kebanyakan asin-asinan ya, membuat orang lebih mudah untuk buang air kecil misalnya. Dan juga minuman-minuman yang bersifat diuretik atau membuat orang cenderung lebih banyak buang air kecil, yaitu teh, kopi atau minuman bersoda, itu sebaiknya jangan dikonsumsi pada saat sahur. Oke, itu aturan untuk sahur. Nah, bagaimana waktu menahan ya? Tentu untuk waktu menahan ini perlu kita melakukan hal-hal yang positif tentunya ya. Bahkan Nabi SAW itu lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan itikaf ya. Jadi tidak boleh bermalas-malasan di saat menahan waktu bulan suci Ramadan gitu. Nah tentu aktivitas fisiknya tetap harus dijaga dan jangan juga kebanyakan tidur ya. Malah harus memperbanyak melakukan ibadah-ibadah gitu. Malah kalau misalnya lebih bagus memang perbanyak baca Quran. Karena kita tahu ya Quran sendiri itu mempunyai atau kita percaya sebagai penyembuh ya. Di Al-Quran juga disebutkan seperti itu. Jadi banyak-banyaklah untuk membaca Quran di bulan suci Ramadan. Dan tentu berbanyak juga sholat ya, karena gerakan-gerakan yang kita lakukan saat sholat itu membuat otot itu tidak kaku sehingga bisa mempertahankan kebugaran tubuh kita tentunya. Ingat ya tadi bahwa karena endorfin dari tubuh kita meningkat saat bulan suci Ramadan, cenderung meningkat ya, bahwa ini adalah waktu yang terbaik bagi kita belajar atau bekerja ya, di saat waktu menahan setelah sahur sampai waktu berbuka tentunya. Nah kalau misalnya ingin olahraga di saat menahan itu, tentu tujuan utama dari olahraga tersebut itu adalah untuk menjaga kebugaran tubuh ya, bukan mau membangun otot dan sebagainya. Durasi idealnya untuk sekali olahraga itu 30 menit sampai 60 menit ya, dengan intensitas olahraga yang cenderung ringan atau sedang gitu. Nah kapan harus olahraga? Para peneliti atau para pakar itu ada yang menganjurkan 1 jam sebelum berbuka itu lebih utama ya, atau sebelum tidur malam. Karena kalau dikhawatirkan kalau pagi-pagi itu energinya kebanyakan habis sehingga tidak optimal saat waktu menahan, apalagi waktu siang-siang tentunya ya. Itu aturan saat menahan atau saat berpuasa. Nah, saat buka puasa gimana nih? Tentu buka puasa itu juga harus sehat. Bahkan Rasulullah SAW itu dalam suatu riwayat itu hanya berbuka dengan air putih dan juga 3 butir kurma ya. Sementara mungkin kalau kita ya langsung balas dendam ya, kolak, buah, goreng-gorengan terutama itu langsung dimakan semua, dan tentu itu sebaiknya dihindari dulu ya. Nah saat berbuka tentu kita harus makan secukupnya dulu ya. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan dahaga dan mengembalikan energi gitu, bukan untuk mengganti semua kehilangan atau kebutuhan tubuh kita atau kebutuhan kalorinya kita saat berbuka ya. Ada waktunya. Tentu ya sederhana dulu ya, kalau bisa air putih dengan beberapa makanan yang bisa menghilangkan lapar atau memberikan energi cepat ya. Seperti itu. Karena apa? Karena kita mau beraktivitas nih setelah buka puasa, kan ada sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih yang itu butuh kita untuk fit dan berenergi tentunya. Kalau kebanyakan makan saat berbuka puasa, dikhawatirkan itu ketika waktu sholat ya, sholat isya, sholat tarawih itu sudah merasa kenyang dan cenderung mengantuk ya. Hati-hati ya seperti itu. Nah tentu saat berbuka juga sama, pilih yang makanan-makanan yang bergizi, kurangi yang manis, yang terlalu manis maksudnya, yang asin dan juga yang terlalu banyak lemak. Istirahat cukup juga untuk bisa bangun keesokan harinya gitu. Nah jadi kalau setelah berbuka ya ini, kalau mau makan berat itu dianjurkan 1-2 jam sebelum tidur malam ya. Jadi kalau misalnya biasa tidur jam 10 ya, maksimal jam 9 itu sudah makan malam tentunya. Dan kalau Anda yang menderita konstipasi ya, ini ada tips bahwa 30 menit makan
konsumsi buah sebelum tidur itu bisa mencegah konstipasi, dan jangan lupa sikat gigi sebelum tidur dan jaga pola tidurnya ya, jangan begadang apalagi di bulan suci Ramadan ini. Mending banyak untuk melakukan ibadah yang produktif tentunya. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa minum air itu tetap harus 18 air putih sehari. Ini dari Kemenkes, ini ada tipsnya ya. 1 gelas selepas bangun sahur, 1 saat sahur, 1 saat berbuka, 1 setelah sholat maghrib, 1 setelah makan malam, terus 1 selepas sholat isya, 1 gelas lagi selepas sholat tarawih, dan 1 gelas sebelum tidur. Jadi bisa terpenuhi kebutuhan kita. Ya biasanya sih 500 sampai 1 liter itu dikonsumsi saat sahur, sisanya memang dibagi pada saat berbuka sampai tidur malam tentunya ya. Oke, nah bagaimana sih kalau kita menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi? Tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pastikan bahwa kalian telah divaksin lengkap ya, vaksin COVID ini maksudnya ya. Anda dan keluarga Anda itu tetap harus divaksin karena ya penelitian menunjukkan bahwa memang orang-orang yang vaksinnya lengkap itu cenderung lebih rentan terkena COVID, dan kalaupun memang terkena itu dia memiliki gejala yang tidak separah oleh orang-orang yang tidak divaksin COVID. Jadi saran saya adalah tetap lengkapi vaksin COVID Anda sebelum kalau bisa sebelum Ramadan ya. Kalau memang jadwalnya di saat Ramadan ya mungkin bisa dikonsultasikan nanti seperti itu. Kedua, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Meskipun memang kalau konteks Indonesia kita sangat sulit untuk menghindari kerumunan atau physical distancing, tapi minimal itu kalau keluar atau aktivitas di luar rumah itu sebaiknya menggunakan masker ya, untuk menjaga supaya kita tidak menularkan penyakit atau tidak tertular penyakit dari orang lain, terutama memang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 gitu. Dan tentu siapkanlah obat-obat dan alat kesehatan pribadi Anda di rumah gitu ya. Ya, kita tidak ingin terkena COVID, tapi setidaknya ketika ada kondisi yang tidak kita harapkan terjadi, misalnya terkena COVID, itu kita dalam kondisi siap. Obatnya ada, alat cek kesehatannya ada, kayak oximeter, alat tensi dan sebagainya itu tersedia di rumah kita gitu. Jadi bahkan juga kalau ada punya penyakit ya, misalnya atau penyakit gula misalnya ya, obat-obatnya juga perlu dipastikan untuk selalu tersedia saat memasuki atau ketika ingin berpuasa. Nah, oke, demikianlah informasi dari saya tentang tips sehat selama puasa di masa pandemi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.